Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'da, fala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Para hadirin yang dimuliakan Allah, jamaah Masjid Hikmatul Hakim, alhamdulillah malam hari ini Allah mempertemukan kita di majelis yang sangat mulia dan memperingati hari kelahiran orang yang sangat mulia pula. Mudah-mudahan keberadaan kita tempat ini membawa keberkahan. Amin. Dan juga ini merupakan bukti kita cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Insya Allah nanti ada sesi tanya jawab setelah beberapa materi yang saya sampaikan. Siap. Para hadirin yang dimuliakan Allah, umat Nabi seperti kita ini merupakan umat yang paling istimewa. Keistimewaan kita bukan karena kita, tapi keistimewaan kita dikarenakan baginda Nabi Muhammad SAW. Baginda Nabi adalah khairul anbiya wal mursalin, Nabi yang terbaik, Rasul yang terbaik. Sedangkan kita umatnya otomatis umat yang terbaik. Kuntum khaira ummatin, kalian adalah umat yang terbaik. Ukhrijat linnas, punya misi untuk mendakwakan agama. Misinya apa? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Amar ma'ruf nahi munkar dan mengajak agar supaya beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru kita umat yang paling mulia sebagai umat baginda Nabi Muhammad SAW. Meskipun kita ini umat yang paling akhir, kalau dilihat dari sisi usia, umat Nabi ini tidak seperti umat-umat terdahulu. Dalam sebuah riwayat hadis dikatakan umat Nabi ini dibatasi rata-rata ma baina sittina ila sab'in, berkisar antara 60 hingga 70 tahun. Saya yakin di rumah sini tidak ada orang yang usianya 200 tahun. Ada enggak? Rata-rata 60 hingga 70 tahun selesai. Beda dengan umat terdahulu. Nabi Nuh alaihissalam usianya 1050 tahun. Dan umat-umat yang lain itu rata-rata gitu. Bahkan dikatakan 200 tahun usianya itu seperti usia belia kalau dibandingkan dengan umat baginda. Dari sisi usia kita dengan umat terdahulu tidak ada apa-apanya. Sekarang dari sisi fisik, umat Nabi ini seperti kita dibandingkan fisik umat terdahulu juga tidak ada apa-apanya. Salah satu umat Nabi Nuh alaihissalam, yaitu kaum Auj bin Unuk, itu kurang lebih tingginya 75 meter. Kalau umat Nabi ada yang 3 meter. Nabi Musa alaihissalam tingginya 3 meter. Kalau umat Nabi paling tinggi 2 meter. Rata-rata apalagi orang Asia. Kalau saya kira-kira berapa meter? Tapi umat Nabi ini meskipun usianya tidak sepanjang umat terdahulu, fisiknya tidak setinggi dan tidak sekuat umat terdahulu, tapi tetap kita ini umat yang paling mulia karena kemuliaan baginda Nabi Muhammad SAW. Bahkan beberapa ulama menggambarkan baginda Nabi ini laksana pengantin dunia akhirat. Kenapa beliau digambarkan laksana pengantin? Karena dengan adanya pengantin, maka semua yang ada hubungannya dengan pengantin akan dibatasi.
didatangkan karena apa? Ada pengantin. Tenda dipasang karena apa? Ada pengantin. Coba kalau tidak ada pengantin, tidak akan pernah ada namanya tenda untuk pengantin. Apalagi pelaminan. Tidak ada ceritanya ada sepasang suami istri yang sudah punya cucu kemudian pinjam pelaminan dipasang depan rumahnya, kan nggak mungkin. Kalau Nabi ini laksana pengantin, maka mau tidak mau kita ini adalah pengiring pengantin. Pengiring pengantin itu biasanya datangnya akhir dan duduknya depan sendiri dan makannya lebih jauh daripada yang lain. Ini pengiring pengantin. Temu manten jam 8, tetangga mendentolan pada datang semua, dikasih kotaan isinya lemper sama aqua gelas lagi. Tidak datang sampai jam 12 pengantinnya baru datang, diri beberapa pengiring. Meskipun pengiring datangnya paling akhir, duduknya paling depan. Meskipun pengiring pengantin ini datangnya paling akhir, makannya lebih jauh daripada undangan-undangan yang lain. Makanya dikatakan surga tidak akan diperkenankan dimasuki oleh manusia mulai Nabi Adam sampai akhir zaman sebelum baginda Nabi dan umatnya terlebih dahulu masuk ke dalam surga. Mudah-mudahan kita termasuk golongan ini. Oleh karena itu, dalam sebuah kitab diceritakan, di sini ditulis di dalam kitab Busranul Arifin, boleh dicek oleh yang punya kitabnya, halaman 406. Di situ dikisahkan ketika Allah menciptakan Ibunda Hawa dan Nabi Adam alaihissalam memandang betapa cantiknya Ibunda Hawa, lantas Nabi Adam mengatakan, ya Rabbi, wahai Tuhan kami, zawwijni minha, nikahkanlah kami dengan Nabi, dengan Ibunda Hawa. Kemudian Allah berfirman, wa ma mahbuhaya Adam, kamu ingin menikah dengan Hawa, apa mas kawinnya? Nabi Adam belum tahu apa itu mas kawin. Sehingga Nabi Adam mengatakan, ya Rabbi, wahai Tuhan kami, ma'alamu, kami tidak tahu apa itu mas kawin. Allah kembali berfirman, ya Adam, sholli ala Muhammadin aslamaka, wahai Adam, bacalah salawat 10 kali. Begitu Nabi Adam baca salawat 10 kali, padahal Nabi Muhammad sudah lahir belum? Tapi Nur Muhammad sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dalam sebuah hadis qudsi Allah berfirman, laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflaq. Andai kata aku tidak menciptakan kamu wahai Muhammad, nescaya alam semesta aku tidak akan pernah aku ciptakan. Allahumma shalli ala Muhammad. Begitu Nabi Adam membaca salawat 10 kali, resmilah Nabi Adam sepasang suami istri dengan Ibunda Hawa. Andai kata Nabi Adam tidak mau baca salawat, kira-kira Nabi Adam jadi nikah tidak dengan Ibunda Hawa? Tidak menjadi menikah. Kalau Nabi Adam tidak menikah dengan Ibunda Hawa, Nabi Adam tetap jomblo karena mempertahankan dan mau membaca salawat. Kira-kira kita ini yang hadir ini ada enggak? Tidak akan ada. Makanya baginda Nabi ini luar biasa. Para hadirin, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bacaan sholawat kepada baginda Nabi ini merupakan satu amalan yang tidak akan pernah ditolak oleh Allah. Dikatakan baca sholawat itu tidak harus hudurul qalbi, tapi kalau membacanya dengan khusyuk, dengan hudurul qalbi,
Baca sholawat pahalanya tidak bisa dibatalkan dengan riya, dengan pamer. Ini sholawat. Karena apa? Sholawat ini merupakan satu perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu hikmahnya agar supaya umat Nabi ini tidak menuhankan Nabi Muhammad. Bukan berarti bagi Nabi minta untuk didoakan, bukan. Agar supaya umatnya tidak menuhankan Nabi Muhammad sebagaimana umat Nabi Isa menuhankan Nabi Isa. Bahwasanya Nabi Muhammad adalah manusia seperti kita. Muhammadul basyarul basyari bal huwa kal yaquti bainal hajari. Nabi Muhammad itu manusia, tapi tidak seperti lumrahnya manusia, bagaikan batu permata dibanding batu-batu yang lain. Sama-sama batu tapi nilainya berbeda. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh karena itu kita harus memperbanyak baca sholawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Ini poin pertama. Apa tujuannya? Agar supaya kita dikenal oleh Nabi. Karena sholawat yang kita baca akan disampaikan oleh malaikat kepada baginda Nabi. Kalau terus kita membacanya, otomatis baginda Nabi akan mengenal sesosok orang yang membaca sholawat tersebut. Dan ketika baginda Nabi mengenalnya, nanti di akhirat kita akan disyafaati oleh baginda. Bagaimana baginda Nabi bisa mensyafaati kita, tapi kalau baginda Nabi tidak mengenal kita? Bagaimana caranya agar supaya Nabi kelak mengenal kita? Perbanyaklah baca sholawat. Dan ini merupakan satu perintah. Dalam Al-Quran Allah berfirman, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Ini satu perintah. Apa buktinya satu perintah? Sholat ketika tahiyat tanpa membaca sholawat, sholatnya sedang. Karena membaca sholawat dalam tahiyat merupakan rukunnya sholat. Para hadirin, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di samping kita harus sering membaca sholawat kepada baginda Nabi, kita juga harus meneladani baginda Nabi. Dalam Al-Quran Allah berfirman, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Artinya, Qul katakan wahai Muhammad, in kuntum, jikalau kalian semua tuhibbunallah, mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah. Kalau kita mengikuti Nabi, yuhibbukumullah, pasti Allah akan mencintai kalian. Kalau sudah dicintai oleh Allah, wa yaghfir lakum dzunubakum, pasti dosa kesalahan kalian akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu ghafurur. Jadi kesimpulannya, kalau kita ingin masuk surga, syaratnya ya harus mengikuti petunjuk orang yang tahu jalannya ke surga. Harus tanya terhadap orang yang tahu jalannya ke surga dan harus mengikuti petunjuk dan arahannya, baru kita akan nyampe ke surga. Tapi kalau kita tidak mengikuti petunjuk dan arahannya, jangan harapkan kita masuk surga. Yang tahu jalannya ke surga hanya baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, kita harus mengenal Nabi. Bagaimana
caranya kita mengenal Nabi agar supaya kita bersatu? Salah satunya merayakan hari kelahiran Nabi. Karena merayakan hari kelahiran Nabi dengan dirayakan apa saja, asalkan tidak maksiat ya, asalkan tidak maksiat, itu merupakan irtibatus zaman, nyambung dari zaman ke zaman. 17 Agustus aja diperingati setiap tahun sekali, padahal proklamasinya sudah beberapa tahun ya lalu. Kenapa kok dirayakan tiap tahun? Agar supaya kita ini merasa sebagai warga negara yang merdeka, dan kemerdekaan itu membutuhkan perjuangan yang luar biasa, harus kita ingat. Begitu pula kemarin teman-teman kita merayakan Hari Santri, karena Bapak Presiden sudah menetapkan hari santri. Kenapa harus dirayakan tiap tahun? Agar supaya rakyat Indonesia ini paham bahwasanya kaum santri itu merupakan anak bangsa yang turut serta memperjuangkan negara NKRI yang tercinta ini. Meskipun pakai sarung komunitasnya, malah kadang-kadang ada yang sarungan tapi tidak pakai kantong. Tapi kaum santri ini luar biasa menjaga NKRI ini mati-matian. Coba kalau tidak ada kaum santri, mungkin Indonesia sudah tidak seperti ini. Makanya kemarin saya bikin satu definisi santri dengan bentuk kalam bait ya, nadam. Ini kemarin saya bikin ada 6 bait. Kalimatnya begini: bisyahidi halihi huwa mayyatasim bihablillahi wa siratil mustaqim wa sunnati rasulillahil mustafa yattabi'u biha lillahi wa kafa. Santri berdasarkan realita adalah orang yang selalu berpegang teguh terhadap Al-Quran dan juga berpegang teguh terhadap hadis-hadis, sunnah-sunnah baginda Nabi Muhammad SAW. Itu santri. Wala yamilu yumnatan wa yusrotan fi kulli waqtin wa hinin wa muddatan. Hada makna santri wala yubadalu qadiman wa hadi sanggiyanalu hidon wa rahmatan min rabbil alamin wa yudkhiluhu fi daril muttaqin amin amin wa ya qawiyu ya matin amin amin wa ya mujibasailin. Ada 6 bait saya tulis kemarin. Wala yamilu yumnatan, tidak mudah terombang-ambing. Ini santri ya. Andai kata tidak diperkuat oleh santri, 350 tahun kita dijajah Belanda, tapi bahasa kita tetap bahasa Jawa. Pakaian kita tidak dirubah pakai jas, dan santri pancet pakai sarung mulai dulu sampai sekarang. Dan ini harus kita ketahui, komunitas santri ini dalam peran perjuangan di Indonesia itu bukan main-main. Kalau kita buktikan sensus kuburan mulai Sabang sampai Merauke, pejuang itu rata-rata adalah umat Islam, dan rata-rata dari latar belakang santri, termasuk Abdul Hamid Panotobomo, Pangeran Diponegoro, beliau santri. Santrinya Ki Hasan Besari, Tegal, mana? Daerah mana itu? Dengan Bambang, Ponorogo, nyantri sana, santri. Padahal itu hanya sebatas Indonesia kita rayakan, apalagi baginda Nabi Muhammad SAW harus kita rayakan. Agar supaya kita tahu bahwasanya kita ini umat Nabi, kita harus bangga sebagai umat Nabi, kita harus bangga sebagai umat Islam, kita harus bersatu sesama Muslim meskipun dari latar belakang kelompok apapun. Para hadirin yang dimuliakan Allah
Subhanahu wa ta'ala. Dalam kehidupan sehari-hari saja Nabi mengajarkan luar biasa. Misalnya dalam kehidupan bertetangga. Dalam kehidupan bertetangga Nabi mengatakan, "Maka yu'minu billahi wal yaumil akhir." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, fal yukrim jarahu, hendaknya memuliakan tetangganya. Di sini tidak disyaratkan harus tetangga yang beragama Islam. Kalau memang kita umat Nabi dan beriman kepada Allah, juga beriman kepada hari akhir, hendaknya kita menghormati tetangga. Imam Mujahid ini dikisahkan dalam kitab Ihya Ulumuddin jilid 2 halaman 185. Beliau mengatakan, suatu ketika aku berada di dekat Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala. Kemudian ada seorang pembantu lagi nyeseti kambing mau dimasak. Beliau mengatakan, "Ya gulam, wahai pemuda, ketika kamu nanti sudah selesai menguliti kambing, maka tetanggamu yang Yahudi itu dahulukan. Tetanggamu yang Yahudi itu dahulukan." Dan beliau mengatakan hal yang seperti itu berkali-kali, sampai-sampai memancing Imam Mujahid bertanya, "Kenapa kamu kok berkata begitu, wahai Abdullah bin Umar?" Beliau mengatakan, "Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yazal yusina bil jar hatta khashina annahu sayu'adhibu." Nabi berkali-kali berpesan kepada kami tentang tetangga. Makanya harus kita dahulukan tetangga. Dalam kitab Ihya Ulumuddin jilid 2 halaman 184, ada seseorang berkeluh kesah terhadap salah satu ulama mengenai rumahnya banyak tikus. Kemudian tetangganya ini memberi satu solusi, kalau rumahmu ingin tidak ada tikusnya, pelihara kucing. Terus dia menjawab, "Aku takut kalau nanti tikus-tikus yang ada di rumahku mendengar suaranya kucing lari terbirit-birit masuk ke rumah tetangga." Katanya begitu. "Dan aku mencintai terhadap tetanggaku sama dengan aku mencintai terhadap keluargaku sendiri." Kalau kita gimana? Biarin masuk ke rumah tetangga, asalkan tidak ke rumah kita. Masya Allah. Dalam kitab Al-Arba'in Al-Asr halaman 112, suatu ketika baginda Nabi ditanya, "Ya Rasulullah, inna fulana tasumun nahar wa tusallil lail." Tapi dia waktu di Jirona, ada seorang wanita di kala siang selalu berpuasa, di kala malam dia selalu sholat malam, tapi dia selalu menyakiti tetangganya. Bagaimana posisi dia? Nabi mengatakan, "Iya finnar, dia akan masuk neraka." Padahal dia setiap siangnya puasa, malamnya sholat, tapi suka menyakiti tetangga. Kata Nabi, "Ya finnar, dia masuk neraka." Betapa Nabi menjaga, berpesan kepada umatnya agar supaya menjaga tetangganya dengan baik. Kalau kita memasak, dalam satu riwayat, kalau kita memasak, hendaknya kuahnya diperbanyak. Apa tujuannya? Agar kita bisa dibagi terhadap tetangga-tetangga kita, tapi jangan kuahnya tok. Ini masih masalah tetangga, belum masalah yang lain. Dalam hal makan saja, kalau kita mengikuti Nabi, kita akan sehat. Nabi itu jarang sakit. Nabi itu jarang sakit. Kenapa? Karena Nabi itu tidak akan makan sebelum lapar. Dan Nabi itu ketika makan berhenti sebelum kenyang. Bagaimana dengan kita?
Kalau belum ngentut belum selesai makannya. Sayyidina Ali ditanya oleh seorang dokter Nasrani dari Mesir. Beliau mengatakan, wahai Sayyidina Ali, apakah dalam Islam diajarkan di dalam Al-Quran tentang kesehatan? Sayyidina Ali menjawab, ada, bahkan tidak sampai satu ayat. Al-Quran mengajarkan kesehatan dalam Al-Quran tidak sampai satu ayat. Dokter terheran-heran, loh, tidak sampai satu ayat kok bisa? Oh iya, mana ayatnya? Sayyidina Ali baca, Kulu washrobu wala tusrifu, makanlah dan minumlah tapi jangan berlebihan. Ternyata ini adalah konsep kesehatan ini. Ternyata ini konsep kesehatan. Ini masalah makan, belum lagi masalah yang lain. Oleh karena itu kalau kita mengikuti Nabi, kita akan selamat di dunia sampai di Nabi terus begitu, Nabi akan mengenali wajah kita. Dan kalau Nabi mengenali wajah kita, nanti ketika di mahsyar kita butuh pertolongan, Nabi akan memberikan pertolongan, syafaat kepada kita. Ya saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Kita jam 9 kurang seperempat ya. Kalau dilanjutkan bisa jam 12 nanti. Mudah-mudahan membawa berkah bagi kita semua. Amin ya Allah. Kehadiran kita pagi mudah-mudahan jadi saksi kalau kita benar-benar umat Nabi, mencintai Nabi, dan ingin mengikuti apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Salatan tunjina biha min jami'i al-balaa wa tuqina biha jami'a al-hasan wa tutahhiruna biha min jami'i sayyi'ati wa tuqina biha min Allahumma ya sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Allahumma ighfir lana dhunubana wa iyyaka. Allahumma inna na'udzuka min Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jannatan ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillah. Amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masjid Hikmatul Hakim